Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara dalam program Sarapan Rohani Gereja Galaning yang Abian Basi pada hari ini. Dan tentunya saya selalu berharap kepada Tuhan, saudara dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Jika saudara dalam keadaan sakit, kiranya senantiasa Tuhan Yesus akan memberkati setiap obat yang saudara minum. Para medis yang membantu saudara dalam proses penyembuhan juga Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendasari dengan membaca dua firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan secara singkat pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan semalam yang telah berlalu sehingga terbukti kasih dan setia Tuhan pada pagi hari ini kami masih rasakan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sadar dengan iman kami berkata kami sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami Tuhan, sucikan kami dari setiap pelanggaran dosa dan dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Diberkati setiap jemaat kami yang mendengarkan firman Tuhan dan juga akan melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan pada pagi hari untuk kita semua. Yang pertama dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Pembacaan kita yang kedua, Yohanes 1 ayat 47 sampai 48. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini diberi judul Tuhan yang mengenal hati. Sekali lagi, Tuhan yang mengenal hati. Saudaraku sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pastinya dalam kehidupan kita ini pernah mengalami dan merasakan tidak dimengerti oleh orang lain. Perasaan kita selalu tidak dimengerti oleh orang lain seperti itu, sehingga ada saat-saatnya kita merasa sendiri serta kesepian dengan perasaan, dengan beban kita yang sangat berat, dengan pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang benar mengenal kita sesungguhnya, lebih dalam dari yang kita sadari sendiri, lebih dalam dari yang kita pikirkan. Dia adalah pribadi itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 39 Salomo berdoa kepada Allah dengan kesadaran bahwa hanya Allah yang sungguh mengenal hati setiap manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Dia tidak hanya melihat perbuatan kita, tetapi juga memahami motif di balik semuanya itu. Dan Tuhan tidak hanya tahu apa yang kita katakan, tetapi juga Dia dari setiap kata yang terucap, Tuhan semuanya tahu. Hal ini semakin dipertegas dalam Yohanes 1 ayat 47 dan 48 ketika Yesus melihat Natanael dan berkata bahwa ia adalah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Natanael heran dan bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku, Tuhan?" Jawab Yesus, mengungkapkan bahwa ia telah melihat Natanael bahkan sebelum dipanggil Filipus. Ia bukan sekedar melihat secara fisik, tetapi suatu pernyataan bahwa Yesus mengetahui sesungguhnya siapa Natanael sebenarnya. Saudaraku, renungan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Dia tahu setiap luka yang kita sembunyikan, setiap harapan yang kita pendam, dan setiap
setiap keraguan yang kita miliki. Tidak ada yang bisa kita tutupi dari hadapannya. Tetapi justru itu adalah kabar baik. Karena Tuhan mengenal hati kita sepenuhnya. Dia juga tahu bagaimana menuntun kita, menghibur kita, dan membentuk hati kita sesuai dengan rencananya. Maka dari itu kita tidak perlu takut datang kepada Tuhan apa adanya. Dia sudah mengenal kita, tetapi Ia ingin kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang selalu terbuka di hadapannya. Seperti Nathanael yang akhirnya mengakui Yesus sebagai anak Allah. Kita pun dipanggil untuk merespon kasih Tuhan dengan iman yang tulus, sehingga kita memiliki pertanyaan untuk direnungkan selalu setiap waktu. Apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Tuhan sudah mengenal hati kita secara mendalam, dan jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Sekali lagi saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan mengenal setiap hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang indah, yang singkat, yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan, firman-Mu tertabur di tanah yang subur dan dapat bertumbuh sehingga menghasilkan buah. Kami mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami rindu Tuhan, kami akan menjadi saksi hidup di dalam setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan kami berdoa, Tuhan berkati kegiatan jemaat Tuhan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan Tuhan, dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan inilah doa kami pada pagi hari ini. Inilah kami jemaat Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.